pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini saya Sri Lestari Ningsih, calon guru penggerak angkatan 9 dari kota Yogyakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Bapak Danang Wendra Prasetyo. Selamat pagi. Ya, beliau adalah guru kelas 6 di tempat saya mengajar. Saya hari ini bersama beliau karena saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik, di mana beliau adalah rekan sejawat saya yang akan saya supervisi, begitu. Ya. Oke, Pak Danang, Iya. selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih hari ini Bapak sudah berkenan untuk memenuhi undangan saya. Ya. Begini Pak, saya itu mendapatkan tugas untuk melakukan coaching pada kegiatan supervisi akademik. Oh ya. Nah, apa sih coaching dalam kegiatan supervisi akademik itu? Saya nanti akan membersamai Bapak dalam kegiatan pembelajaran. Oh ya. Ya, seperti Bu Kepala Sekolah waktu melakukan supervisi itu. Iya. Ya. Nah, dari kegiatan itu nanti ada 3 kegiatan yang akan saya laksanakan. Iya. Yang pertama adalah percakapan praobservasi. Oh ya. Di mana nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pembelajaran di kelas. Oh ya. Yang kedua, nanti saya akan melakukan observasi kelas. Jadi saya akan melihat Bapak mengajar seperti biasa di belakang itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pasca observasi, di mana nanti kita akan berbincang mengenai pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya. Oke. Bisa Gitu ya. ya Pak ya. Ya. Nah, kita hari ini masuk ke percakapan praobservasi. Oh ya. Bisa. Oke. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Danang, di antaranya untuk kegiatan pembelajaran besok yang akan saya observasi, itu tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Nah, jadi setelah kita melihat dari elemen dari untuk kelas 6 ya, untuk kurikulum merdeka itu kan kajian tentang kalimat-kalimat baik narasi, argumentasi, kalimat utama dan di pokok. Fungsinya kan di situ. Jadi tujuan pembelajaran setelah anak itu menyimak beberapa hal presentasi materi yang sudah dipaparkan, peserta didik dapat untuk menentukan, mengidentifikasi, menjelaskan dan sebagainya tentang ide pokok, selanjutnya menjabarkan nanti tentang kalimat utama, selanjutnya akan dijelaskan dengan kalimat penjelas, dan itu menurut satu rangkaian paragraf. Oh iya, jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti peserta didik setelah Bapak akan berikan tayangan dulu ya? Iya, seperti itu. Ada tayangan, nanti peserta didik dapat menganalisis ide pokok, Ya, kalimat utama dan kalimat penjelas. Oke. Ya. Nah, dari nanti di kegiatan observasi nanti kira-kira area pengembangan apa yang akan dicapai oleh Bapak? Di sini ada 3 ranah yang ingin dicapai, yaitu adalah tentang KSE, tentang emosional peserta didik kan. Yang kedua tentang diferensiasi, tentang bagaimana cara mengelola dalam pembelajaran itu, betul perbedaan antara sesama di dalam pembelajaran. Yang ketiga tentang manajemen kelas, bagaimana mengatur dalam pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Berarti dari situ saya bisa simpulkan bahwa area pengembangannya satu tentang KSE, yang kedua tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nanti diferensiasinya apa Pak? Dari itu konten atau produk atau proses? Lebih ke konten ya. Jadi anak-anak nanti akan kita suguhkan dengan berbeda-beda, tetapi bobotnya itu kita hampir sedikit ada perbedaan sedikit dengan tujuan, tapi tujuannya sama yaitu kita siswa dapat untuk tadi menganalisis dan sebagainya. Siap. Oke, kemudian yang ketiga tentang manajemen kelas, begitu ya Pak? Oh iya, jadi betul, ada manajemen KSE, kelas. ada diferensiasi dan ada manajemen kelas. Betul sekali. Oke, pertanyaan ketiga Pak, kira-kira indikator keberhasilannya apa? Indikator keberhasilan yang nanti akan saya jadikan patokan ketika saya mengobservasi Bapak. Indikator keberhasilannya yang pertama adalah dari
kita menciptakan ya, bukan menciptakan ya, tapi bagaimana kita itu sebagai seorang sutradara bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat anak untuk inti, akhir dalam pembelajaran itu sesuai dengan nyaman, antusias dan sebagainya. Yang berikutnya tentang bagaimana kita menyuguhkan sebuah materi di mana materi tersebut bisa mencakup untuk semua anak, karena saya basicnya tadi kan sudah mengambil diferensiasi kan. Ya, bagaimana cara bisa menyuguhkan materi-materi itu bisa dipahami dari satu kelas anak tadi. Yang ketiga ada manajemen kelas. Jadi manajemen kelas. Nah, dari dua rangkaian tadi akan kita ciptakan, kita upayakan sebaik mungkin bahwa pembelajaran itu satu, anak termotivasi, antusias, menyenangkan. Nanti saat pelaksanaan intinya juga ada suatu tanya jawab, ada hal yang menarik antar sesama temannya seperti itu. Nanti kita dapat bersama-sama untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan untuk anak. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi ya, benar-benar luar biasa untuk kegiatan pembelajaran besok. Jadi nggak sabar nanti lihatnya. Iya, silakan. Nah, dari situ strategi yang dipersiapkan apa ya Pak? Nah, strategi yang dipersiapkan kalau untuk metode itu kan hal biasa ya. Maksud hal biasa itu kan pasti jelas ada tanya jawab, ada ceramah, itu jelas. Yang kita utamakan di sini adalah modelnya. Nah, saya maaf Bu Tari, ini saya akan menggunakan model PBL ya, problem ya. Tujuan saya nanti akan kita paparkan permasalahan supaya anak bisa menganalisis. Nah, itu nanti kita berikan beberapa hal, anak akan memberikan sesuai dengan sintak-sintaknya, melaksanakan kelompok, diskusi, setelah presentasi, menyimpulkan dan memaparkan di depan kelas. Selanjutnya nanti teman sejawatnya akan memberikan suatu tanggapan. Nah, itu selain kita mendidik anak untuk berpikir kritis, juga kita meningkatkan mentalitas mereka, berani berbicara di depan dan berani berargumentasi. Seperti itu Bu Tari. Oke, jadi nanti Bapak akan mengajar mereka dengan model PBL ya? Ya, seperti itu. Ya. Oke, nanti dari sini tadi saya akan mensupervisi Bapak kira-kira kapan? Jumat, Sabtu atau? Jumat bisa. Alhamdulillah pada saat hari Jumat kami melakukan pembelajaran sesuai dengan apa yang sesuai dengan apa tujuan pembelajaran Bu Tari tadi yang sudah kita bicarakan. Kurang lebih jam pertama saja Bu Tari. Soalnya jam pertama pas sekali saya ngajar di kelas 6. Nanti kita persiapkan bersama-sama. Monggo dengan ajaran supervisi mau penilaian penelitian kami persilahkan. Oh iya, terima kasih ya Bapak ya. Ya. Berarti nanti saya akan mengunjungi Bapak di kelas 6 jam pertama Jam untuk pelajaran pertama, bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, nggih Bapak, terima kasih untuk percakapan praobservasi kita. Saya rasa cukup. Kemudian nanti saya akan datang ke kelas Bapak hari Jumat jam pertama Ya. dan nanti setelah kegiatan observasi mungkin kita akan kembali bertemu, tapi Ya. tidak hari itu ya karena mungkin Bapak punya juga. Kita akan bertemu untuk membahas pasca observasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dana Ya, untuk sama-sama waktunya. Bu Tari. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Dan apa yang kita lakukan ada Tuhan. Baca silakan pimpin berdoa di depan sini. Teman-teman, anak-anakku yang saya cintai, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Wahidun, satu, Isna, ini, dua.
Semuanya berangkat? Semuanya siap belajar? Oke, kita bertemu dulu supaya semangat. Mulai ya. 1, 2, 3, berdiri. Duduk silakan. Anak-anak yang saya banggakan, pernahkah kalian membaca sebuah buku sejarah atau buku di perpustakaan di mana para pahlawan Indonesia itu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan sebuah kemerdekaan itu membutuhkan bukan hanya sekedar jiwa, bukan sekedar raga, tetapi harta keluarga. Itu bukan waktu yang lama, sudah berabad-abad. Kita sebagai generasi muda siap menjadi generasi yang kalian siap semuanya? Siap. Saya menyampaikan. Ini ada suatu kesejahteraan, bisa mengutip dari Bungkar. Tiada suatu kebahagiaan, tiada suatu kebanggaan suatu negara tanpa suatu ilmu yang hebat. Berikanlah aku 10 pemuda akan menggoncangkan dunia. Itu kata-kata Bung Karno. Pada masanya itu, maka tunjukkanlah kualitas bangsa Indonesia, generasi Indonesia tetap bangsa Indonesia. Ingat, di mana kita terlahir, disitulah kita akan berada. Walaupun hujan emas di negeri tetangga, lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Ilmu adalah kunci sebuah kesuksesan hidup. Tapi ilmu harus didampingi ada suatu keimanan dan ketakwaan. Maka saya selalu berpesan, tangan adab. Selanjutnya adalah ilmu. Insya Allah kalian akan berhasil Indonesia yang menang. Tepuk tangan semuanya. Baru dengan sekarang kita akan belajar yang namanya ide pokok. Ide pokok itu akan berhubungan dengan apa namanya? Kalimat kalimat utama akan dikembangkan menjadi kalimat Coba salah satu siswa maju ke depan untuk membaca dengan lantang. Mas Gaisa, di sini Mas Gaisa berdiri. Dibacanya ini dibaca satu ini. Biar teman-temannya bisa mendengarkan. Tolong perhatikan, mulai. Isi pokok adalah bangunan yang menjadi dasar sebuah kalimat. Isi pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat bilangan. Ya, dengan itu. Berarti ide pokok itu terdapat di mana? Kalimat utama. Ulangi semua. Ide pokok terdapat di mana? Kalimat utama. Betul sekali. Karena di sini ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama, maka ide pokok adalah suatu permasalahan yang ada di kalimat. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Ya, yang lengkap. Rama. Ya, terima kasih. Identitas atau letak
sebuah kalimat utama bisa letaknya di awal, di tengah, ataupun di akhir. Tapi penjelasannya atau penjelasan yang lebih jelas, kalimat utama akan terletak di awal atau di akhir. Ada bacaan 3 paragraf. 3 paragraf. Ada 3 paragraf. Coba kalian baca dalam hati. Setelah itu salah satu nanti saya suruh tunjuk kalimat utamanya. Paragraf pertama dulu. Tidak usah. Paragraf pertama dulu. Sudah? Oke. Kalau sudah, padanya akan bertanya. Paragraf pertama, kalimat utamanya awal atau akhir? Awal, pintar. Kolibri adalah burung terkecil di dunia yang berwarna cerah, yang sebagian besar hidup di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Saya tanya, ide pokok tadi adalah permasalahan atau sesuatu yang dibahas? Ingat-ingat. Yang dibahas apa ini? Tentang apa? Pintar. Maksudnya yang dibahas apa? Burung kolibri. Burung kolibri. Burung kolibri yang bagaimana? Memiliki apa? Memiliki apa? Warna. Berarti warna cerah bisa kita lihat? Bisa. Berarti ciri-ciri burung kolibri. Itulah ide pokoknya. Ini namanya ide pokok yang memiliki makna tersirat, tidak tertulis, tapi maknanya adalah membentuk sebuah ciri. Maka tadi apa ini? Ciri-ciri burung kolibri. Berarti ide pokoknya berarti apa? Ciri-ciri burung kolibri. Tepuk tangan semuanya. Sekarang yang kedua, paragraf yang kedua. Tentukan kalimat utamanya dulu, setelah itu kita mengambil ide pokoknya. Coba si Nareswari, kalimat utamanya awal atau akhir? Awal, betul, tepuk tangan. Saya tanya yang pertama kali supaya mudah kita untuk mengambil ide. Ini membicarakan tentang apa? Ya Bangga, ini membicarakan tentang apa? Tepuk tangan yang tidak. Ini membicarakan tentang jenis kolibri. Jadi di pokoknya kolibri. Saya akan sedikit mengembangkan materi. Tadi cuma di pokok sama kalimat utama. Saya kembangkan satu. Berarti setelah kalimat utama itu lainnya termasuk kalimat apa? Lainnya adalah kalimat Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian seperti ini. Saya akan ada satu bacaan. Bacaan yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah ini, ya, bacaan secara berkelompok ya. Ini kalian tentukan setiap paragrafnya, kalimat utama dan ide pokok. Nanti setelah kalian selesai menentukan kalimat dan ide pokoknya,
kalian akan maju satu persatu perwakilan dari kelompok untuk presentasi di depan, dan teman lain juga menanggap. Silakan mulai dibuka, kita kerjakan sesuai kelompok masing-masing. Diambil kata pentingnya. Tinggal lah. bermuara di laut di mana seekor burung masa laut yang dilengkapi ikan-ikan lainnya. Orang merasa bisa. Kalimat utamanya apa, Nak? Betul sekali. Tepuk tangan, teman-teman. Selanjutnya untuk ide pokoknya apa? Betul sekali. Tepuk tangan. Tanya. Berarti ide pokok itu terdapat di ide pokok merupakan suatu permasalahan yang ada di dalam yang akan dijelaskan melalui kalimat utama itu akan dijelaskan dengan kalimat di silakan duduk. Berikutnya kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalimat utamanya apa, Nak? Ya betul, di awal suatu hari ketika di sungai Bayam melihat seluruh sedang berburu. Jika kalimat utama sudah diketahui, ide pokoknya apa? Bayam melihat surah. Itulah permasalahan yang akan dijelaskan lebih diluaskan lagi melalui kalimat utama. Artinya, Bayam melihat surah dengan Bayam melihat surah, maka mereka si Bayam akan tahu bahwa si surah akan berburu. Nah, setelah akan berburu akan dijelaskan menggunakan kalimat tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Kami dari kelompok 3 menyampaikan kalimat utama dan beberapa dari paragraf 3. Dan surah pun kembali ke laut. Setelah berbulan-bulan tanpa masalah, surah mulai
Nah, ide pokoknya? Ya, betul. Ya, Mas, duduk. Namun segala maaf kau berikan. Untuk pembelajaran kali ini luar biasa menyenangkan. Kalian berani untuk menyampaikan juga, mau menanggapi teman-teman kalian dan mengutarakan isi apa yang ingin kalian sampaikan. Yang pertama adalah keberanian. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa toleransi bersama teman-temanku. Bagaimana toleransi dengan guruku. Bisa saling menghargai. Itu namanya generasi Indonesia yang luar biasa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, karena akan sedikit bertanya tapi menjawab kalian, menyimpulkan kalian. Ide bahwa terdapat pada ide bahwa bukan permasalahan yang harus diselesaikan atau dibahas. Ingat bahwa ide pokok itu identifikasinya atau dapat dikatakan bagaimana kita mengambil ide pokok kita lihat kata kerja. Nah itu apa yang dibahas tentang apa yang di oke. Satu kali Adena akan bercerita. Kalian jawab. Buah mangga memiliki beberapa manfaat. Buah mangga mengandung vitamin C yang dapat mencegah sariawan. Selain itu, buah mangga juga mengandung mineral yang dapat meningkatkan imun tubuh. Dan buah mangga juga dapat dikonsumsi secara langsung dan juga dapat dikonsumsi dengan berulang menjadi jus atau makanan lainnya. Kalimat utamanya lahir. Ingat. Ide pokoknya apa? Makasih anak-anak, kalian luar biasa hari ini. Sebelum kita akhiri, jika ada kurang lebihnya pada mohon maaf setulus-tulusnya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain juga. Ya. Selanjutnya, kalau kita perlu adalah baca untuk memimpin berdoa mau. Selamat siang Mbak Dana. Selamat siang Putari. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat dan sehat sekali. Oke, ya Pak Danang, hari ini kita berjumpa lagi ya setelah kemarin beberapa waktu yang lalu saya melakukan kegiatan supervisi ya, mulai dari praobservasi sampai kegiatan observasi ya, dan kemudian kita terjeda karena kita harus PTS dulu ya. Iya, betul. Nah, hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Oh ya, silakan. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya. Ya, silakan mau apa yang mau ditanyakan. Saya akan menjawab dengan apa yang sudah saya lakukan. Oke ya, yang pertama saya mau tanyakan bagaimana perasaan Bapak setelah kegiatan KPM yang beberapa hari lalu kita lakukan, dan saya dulu di sana ya kebetulan. Ya. Seperti itu, bagaimana perasaan Ya. Bapak?
Terima kasih atas waktunya, akan saya jawab. Ya, perasaan saya pertama juga sedikit orang Jawa itu deg-degan gitu ya. Tapi karena kita dari seorang profesional, seorang guru yang senantiasa kita bisa untuk bagaimana melaksanakan tugas dengan adaptasi yang secepat mungkin kita harus mampu ya kan. Makanya saya akan berupaya memberikan yang terbaik dalam suatu pembelajaran, walaupun Putari di sana sama saya ya seperti biasa mengoptimalkan apa yang sudah saya rencanakan pembelajaran berdasarkan RPP sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, RPP-nya ya. Selanjutnya dengan beberapa hal yang ada medianya, terus selanjutnya ada yang mendukung tentang motivasi, tentang modalnya ya. Seperti saya alurkan, jalankan saja, cuman agak sedikit grogi saja. Grogi di awal kok ya, iya, biasanya yang supervisi Bu Kepala. Bu Kepala, betul tiba-tiba sekali. saya kok malah di situ ngapain gitu ya. Iya, betul. Nah, kita ulang kembali ya Pak Yo, area Iya. pengembangan yang kemarin mau Bapak kembangkan di saat kegiatan pembelajaran itu apa saja? Oh, iya. Ulas lagi di sana. Ya, area pengembangan itu ada 3, KSE ya kan, emosional, jelas itu karena Iya. kita hubungan dengan motivasi, ketenangan siswa dalam untuk sebelum melakukan suatu kegiatan inti. Yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah diferensiasi konten dalam suatu istilah bagaimana kita bisa menyampaikan suatu pembelajaran, isi pembelajaran, maka suatu pembelajaran itu dapat berkesan bagi siswa. Sementara kita harus bisa mengetahui karakter siswa supaya dalam pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Yang ketiga adalah tentang manajemen kelas. Manajemen kelas itu hubungannya dengan dari awal, pra, inti, akhir yang kita kombinasikan supaya pembelajaran dapat terlaksana sebaik mungkin. Anak tertarik, antusias, senantiasa ada sesuatu yang membuat mereka itu akan teringat, ya kan? Bukan hanya sekedar materi, tetapi hal yang bisa menjadi suatu kesan, ya. Jadi kalau dari situ area pengembangannya sudah berjalan dengan baik ya Pak. Ya, sepertinya ini juga sama hasilnya dengan catatan saya kemarin saat observasi Bapak. Saya boleh menyampaikan nih Pak? Boleh, monggo silakan dari hasil observasi tentang area pengembangan yang kemarin Bapak ingin dicek ya. Yang pertama adalah tentang KSE, yang kedua diferensiasi pembelajarannya, kemudian manajemen kelasnya ya. Dari KSE Bapak sudah sangat baik melakukannya dengan kegiatan memutar musik klasik yang disertai dengan puisi-puisi penyemangat untuk siswa ya, yang benar-benar membuat kita itu tergetar. Sudah semuanya diam, kemudian dengar musik, terus Bapak dengan suara yang begitu tegas menggelegar anak-anak jadi lebih dapat semangat lagi untuk belajar itu. Jadi KSE-nya di sana jalan. Kemudian yang kedua tentang diferensiasi konten. Bapak kemarin mengambilnya diferensiasi konten untuk mata pelajaran bahasa Indonesia untuk materi ide pokok ya. Iya. Dari catatan saya, semoga saya tidak salah. Ini belum terlalu muncul Pak, karena pada kegiatan inti terutama di bagian analisis ide pokok, kalimat utama dan penjelasnya masih menggunakan satu macam bacaan. Betul sekali. Seperti itu harus betul sekali. Yang ketiga adalah manajemen kelasnya. Manajemen kelasnya sudah dilakukan dengan sangat baik, kelasnya sangat kondusif, siswa juga aktif mulai dari kegiatan awal maju ke depan, kemudian membaca, presentasi, juga mengikuti kegiatan dengan baik, tidak ada gaduh-gaduh di sana. Kemudian manajemen waktu selama kegiatan pembelajaran juga dilakukan dengan baik, yakni 2 JP. Kemarin full selesai 2 JP. Alhamdulillah. Kemudian ada beberapa catatan tambahan dari saya ya Pak ya. Yang pertama, mulai dari kegiatan pendahuluan, doa, presensi, penyampaian tujuan juga sudah dilakukan dengan baik. Kemudian Bapak menggunakan PBL ya waktu itu. Iya, PBL saya menggunakan Di sana PBL. ada 5 sintakpen juga sudah dilakukan secara urut ya. Terus penggunaan media pembelajarannya juga sudah berbasis TPACK. Iya. Monggo Bu Rizka. Ya. Enggak apa-apa. Berbasis TPACK Bapak menggunakan proyektor di sana. Kemudian interaksi murid dari awal sampai akhir juga dengan pendampingan guru, serta penyimpulannya juga dilakukan di bagian penutup. Betul sekali. Ada satu yang belum dilakukan di bagian penutup adalah refleksi pembelajaran. Betul oleh sekali. siswa. Seperti itu catatan dari saya Pak. Kok akeh ya? Sempat terlupa. Dalam PBL, PJBL itu kan
dengan asiknya kita pembelajaran ini secara naluri aja yang sering saya lakukan, biasanya untuk sintak-sintak terakhir itu kita sering sedikit lupa, Iya, apalagi sering terutama ditanya di refleksi. ya. Betul Saya sekali. juga dulu pertama Refleksi ditanya seperti itu, itu. saya belum menanyakan gimana perasaan kamu selesai mengajar. Nah, itu. Sama ya Pak ya. Lupa kan? Oke, ya oke. Dari sini Bapak sepakat ya dengan apa yang saya sampaikan? Setuju sekali, itu sama sekali. Ya. Nah, sekarang kendala atau kekurangan apa yang dihadapi Bapak pada proses pembelajaran di kelas? Jadi Sudah bagus banget Bapak, dan tetap aja kendalanya kendalanya. yang namanya sebuah pembelajaran, Terima kasih Bu. ketidaksempurnaan itu pasti ada, ya kan? Matur nuwun, Bu. Ada beberapa hal yang saya rasakan dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Yang pertama tentang tadi yang sampaikan Bu Tari, ya kan, tentang diferensi konten. Memang dengan waktu 2JP, dengan kita model pembelajaran PBL ya, problem kan. Jadi anak-anak itu menganalisis kan seperti itu. Waktunya, ya memang waktunya kurang lebih tarik ulur di situ. Iya, Tarik ulur. Kalau kita memang menggunakan diferensiasi konten bagus sekali. Anak-anak akan ditampilkan beberapa hal tentang ide pokok, bacaan yang akan konsepnya ke ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas. Memang bagus sekali. Tapi saya lihat dan saya prediksi kan, itu memang tidak akan cukup waktu 2JP. Paling tidak itu 2 kali baru bisa. Ya. Jadi kendalanya adalah di situ adalah waktu ya Pak. Waktu jelas. Pada manajemen waktunya sebenarnya sudah bagus, tapi ternyata untuk diferensiasi konten butuh Kontennya waktu yang lebih butuh banyak waktu. ya. Nah, berarti hal itu bisa terjadi karena ya harusnya alokasi waktunya memang 4JP. 4JP. Oke. Nah, kira-kira hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk Bapak lakukan lah untuk Kedepannya gitu. kendala? Oh, kendala-kendala tadi. Kendala-kendala tadi memang bisa kita tanggulangi lah ya. Kita bisa lebih manajemen waktu. Contohnya kemarin saya KSE terlalu agak lebih Panjangan. betul terlalu lama. Makanya untuk saya untuk ke ranahnya identifikasi masalah bersama anak-anak itu akan lebih sedikit waktunya. Satu terpotong ya. Terpotong jadi, seharusnya kan untuk KSD-nya memang harus sedikit kita ringkas karena dia pendahuluan. Iya. Kita lebih ke mendominasi ke inti seperti itu. Maka jika itu bisa saya lakukan kemarin ya, saya lakukan kemarin, hal yang bisa saya lakukan adalah jadi diferensiasi bukan yang satu. Jadi kemarin belum muncul sekali jenis paragrafnya akan saya munculkan, baik itu narasi persuasi yang intinya kontennya itu kan adalah ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Jadi bisa saya munculkan beberapa, tapi kemarin hanya bisa saya munculkan hanya satu. Iya. Ya. Oke. Jadi dari sana tadi yang dapat dilakukan adalah lebih ke bagaimana memadatkan kegiatan, namun tujuannya tercapai Tercapai anak-anak sekali. tetap dalam kondisi Sosial, emosional, stabil ya Pak ya. stabil. Baru kita langsung masuk ke intinya, Betul mulai sekali, dari sintak seperti satu itu. ya. Betul, Oke. betul. Kira-kira ada hal lain lagi tidak Pak untuk hal yang bisa Bapak lakukan untuk tadi kan Bapak mengatakan bahwa mungkin saya akan melakukan perbanyak kontennya. Nah, kira-kira ada hal lain yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai ke sana? Ya, untuk mencapai ke sana memang kemarin pembelajaran itu sudah jelas anak-anak itu tenang, antusias. Tetapi tenang dan antusias itu belum bisa memberikan sebuah progres ya. Karena saya lihat sendiri kan, saya juga melihat sendiri. Jadi artinya ada hal yang harus saya rubah. Satu adalah mungkin medianya. Medianya itu saya terlalu mungkin waktunya saya juga belum persiapan terlalu matang sekali kan. Harusnya kemarin kalau saya memang sudah ingin memunculkan seperti ini, saya ingin buat kartu kalimat. Kartu kalimat itu kan sebagai salah satu media mempermudah anak-anak. Selain itu juga di up dengan slide kan gitu, penjelasan seperti itu. Maka saya yakin dengan 2 konten diferensiasi atau 3 pun anak-anak mampu.
Oke, jadi Intinya ya, intinya pembelajaran itu akan lebih menarik, anak-anak aktif. Kemarin sih menarik, aktif, tapi menurut saya kurang aktif. masih kurang ya masih Bapak ya, kurang. Masya Kurang Allah. menarik. Iya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa akan ada penambahan konten di sana dengan salah satunya penggunaan kartu gitu. Iya. Kira-kira siapa saja yang bisa Bapak libatkan untuk apa ya, untuk hal itu, mewujudkan hal itu? Apakah Bapak memerlukan orang lain, bisa sendiri atau bagaimana Pak? Nah, untuk pembuatan kartu sebenarnya itu kan media itu kan adalah sebuah alat yang dimana pengembangan yang dilakukan oleh seorang profesional, ya kan. Makanya selama ini saya untuk bahasa Indonesia alhamdulillah bisa membuat sendiri. Mungkin bantuan teman-teman tim fotokopi ya, jelas ya, tim fotokopi dan tim ya nanti kreatif lah. Saya akan minta tolong supaya nanti membuat sebuah kartu kalimat itu lebih menarik, bukan standar. Biasanya hanya kertas vanila, saya potong saya potong-potong itu, terus ada kalimat, terus mereka menyusun mana ide pokoknya, menyusun dari awal hingga akhir. Setelah itu mereka kalau udah tahu kalimat utama maka dapat ide pokok dan kalimat menjelaskan seperti itu. Asik sebenarnya, tetapi kemarin menurut saya kurang. Oke, berarti istilahnya dalam hal ini Bapak itu akan melibatkan beberapa orang ya, Iya, pembuatannya ya, mulai dari Bapak sendiri, kemudian depan tim fotokopi, tim kreatif untuk desainnya ya. Nah, kira-kira Pak, kapan kegiatan itu akan diwujudkan atau dilakukan? Ya, terima kasih. Kalau keterkaitan dengan materi kalimat utama di pokok sudah berlalu kan, tapi ini hubungannya dengan jelas, tetap hubungannya dengan kalimat utama dan ujung pokok. Besok kita ke pembelajaran berikutnya itu berhubungan dengan jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Juga ya. Karena berdasarkan isinya itu kan di dalamnya terdapat ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Nah, karena di situ ada ranahnya di situ, maka insya Allah nanti kan ini kan kita libur nih. Kita libur hari Sabtu, Minggu hingga tanggal 15. Iya. Insya Allah saya persiapkan untuk anak-anak nanti tanggal 16. Oke, jadi setelah kita libur kita mulai langsung eksekusi. Nah, itu ya, malah nanti ada kartu kalimat juga di sana. Saya buatkan. Nanti anak-anak itu by design. Mereka bisa mendesain sendiri bentuk jenis paragrafnya, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Iya. Satu kali dayung nanti 3 pulau terlampau. 3 pulau terlampaui nggih Pak nggih ya. Nggih, terima kasih Bapak untuk percakapan hari ini. Kalau kira-kira kesimpulannya apa Pak? Alhamdulillah, terima kasih Bu Tari. Ini saya diberi kesempatan berikan sebuah tanggapan kesimpulan ya. Kesimpulannya, dengan adanya suatu kegiatan seperti ini memberikan dampak positif ya. Saya selalu memberikan dampak positif. Bagi saya kan bisa disupervisi lah ya. Kekurangan saya bisa saya nanti perbaiki lagi. Sementara juga untuk anak-anak juga efeknya ke anak-anak supaya lebih baik lagi dalam pembelajaran. Saya menyampaikan pembelajaran, anak-anak menerima sumber pembelajaran. Maka di sini Bu Tari, terima kasih sekali. Saya juga Bu Tari ikut berperan, ya kan, bisa menyupervisi saya bisa tahu kelemahan saya. Yang namanya suatu pembelajaran dalam suatu pendidikan itu pasti ada kelemahan maupun kelebihan. Maka dengan acara ini terima kasih sekali, saya bisa melengkapi selalu untuk berinovasi menjadi seorang profesional lebih baik. Iya, terima kasih Pak Danang. Nanti kita gantian ya Pak Danang, jadi Pak Danang yang mensupervisi saya biar nanti kita bisa saling belajar. Saya belajar dari Pak Danang, Pak Danang belajar dari saya supaya kegiatan pembelajaran kita lebih baik. Jadi tidak satu pihak saja. Jadi kita disupervisi Ibu, disupervisi rekan sejawat. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Danang untuk waktunya, dan besok kapan-kapan kalau sudah kartunya jadi mungkin saya akan main-main ke kelas Bapak lagi. Monggo silahkan, kami selalu membuka ruang dan waktu. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama.